Ini ceritanya kita pada malam hari ini mau ke musola, dapat undangan di Dusun 3. Kira-kira bahas apa ya, Pak? Nggak tahu nanti ceritanya gimana. Pak, Bapak di belakang, Pak, saya takut di depan. Aku males aja dipoto, males aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rencana kerja, rencana pembangunan, jangka menengah selama 6 tahun. Di sini sudah disebutkan oleh Pak Wakil dari dia mengenai materi yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini kalau yang diprioritaskan tentang lampu jalan. Di sini Dusun 3. Ini ada kurang lebih 20 depan rumah Pak Giono. Ya kapan rakyat sana? Di rumah Pak Giono Tasmin. Nanti bapak-bapak andaikan ini masih kurang, tolong disambung, Pak, ya. Yang kurang di depan rumah saya urung, misalnya gitu ya, Pak, ya. Silakan aja, Pak. Yang kedua di depan rumah tempat di depan rumah Pak Jumari. Kemudian di depan rumah Pak Suwarto. Rumah Pak Sudayat. Di situ ada pemasukan yang semalam nama Dusun 2 yang Pak Edi Amsori. Bukan yang lain, ada yang lain mau ditambah lagi. Sudah, Pak? Ada yang lain, Pak? Depan Bapak Ulung Karna. Yang ke-9 depan Bapak Wanda. Yang ke-14 depan Bapak Sadio. Yang ke-15 depan Bapak Gono. Yang ke-16 depan Bapak Ngadino. Yang ke-17 depan Bapak Suwarno. Yang ke-18 depan Bapak Harto. Yang ke-19 simpang 3 depan Bapak Girwanto. Jadi 25 titik. Tambah. Sudah, Pak? Pak, sampai di meter rumah Anis ini ada 3. Masih utang. Mana, Pak? Berapa baru nama saya? Kopi. Mulai kopi. Yang ini, Pak. Belakang itu kurang lebih sekitar 26 meter. Kopi sampai ke Jalan. Pak. Bronjong karena buangan akhir dari Siring ini kan besar. dari SMP Dari SMP, dari lapangan, Pak. Gempal. Yang di mana, Pak Iwan? Yang di buangan akhir sini sekarang. Rumah Salam, bahkan Sebelahnya Salam. Rumah Salam. Rumah tempat. Karena posisi tanah kita sekarang hampir long. Mulai dari Bapak Mayudin. Dari mana ke mana, Pak? Dari depan. Pak Yowin sampai Oh, Andoko ya, Andoko, Pak. Bukan. Yang sini Pak Andoko. berapa meter kira-kira? 60 meter. Ini dokonnya apa kok? Masih, Pak? Yang belanja air musola ini kekurangan, Pak. Saya minta saya dikasih air bor. Musola.
Nah, itu sudah diusulkan ke dusun 2 dirancang tapi belum tebus itu. Pembukaan pada jalan diusulkan. Iya. Dari mana? Katanya Pak. Iya. Bukan musola, Pak. Iya. Masuk tahap Tahun ini. Seminggu. Karena ini keluar dari ruang lingkup pedesaan, tetapi ini ruang lingkupnya di perkebunan, mungkin nyangkut ke jalan Pak ya. Jalan kalau bisa kami mohon nanti untuk pengerasan aja, soalnya batu menyambung yang bangunan dulu sudah ada pengerasan yang dari Ya, itu nggak bisa dilewati sampai sekarang itu. Bahkan yang jalan yang sudah didoser 2 hari doser itu, ini lagi beda-beda. Memang nggak bisa itu lewat, motor pun nggak bisa lewat. Nah, jadi maksud ini seperti ini mengusulkan jalan hidup, jalan hidup nanti dia adalah pengerasan tadi. Si Duduk kalau ada dananya, kalau nggak enak, itu fasilitasnya, misalnya alatnya itu dari desa, ada dana apa, lampunya itu dari rumah yang berdekatan. Jadi bukan seluruhnya limpahkan ke dana desa misalnya. Sehingga besar kemungkinan, misalnya diusulkan oleh RSUD 3 tadi, itu 26 titik. Itu besar kemungkinan kalau dilaksanakan seperti itu, bagi-bagi dana seperti itu bisa terlaksana. Desa dibuatkan tong sampah atau di setiap rumah dibuatkan tong sampah atau ada programnya Pak, seperti di Jawa dibuatkan bank sampah bagaimana gitu. Jadi itu sudah usulan Pak. Dan mudah-mudahan bisa realisasi. Jadi kalau kita besarkan ambilnya di mana? Ambilnya? Nah, monggo silakan Helen. Terima kasih Pak. Ini yang sekian kalinya saya menang masa lalu. Jadi kita ini sebenarnya desa Sanjurjo punya pam bensin. Ya maaf ya, kelihatannya kok Nggak berjalan. kelihatannya ya, kelihatannya sebenarnya tahu. Kelihatannya saya sudah usul sebenarnya dari dulu. Diadakan perbaikan, caranya itu dewek-dewek. Saya rasa kita seluruhnya akan kebagian air walaupun cuma sekitar 5 air. Kita bentuk MDA. Seandainya memang itu nanti bisa realisasi, insya Allah nanti kita upayakan untuk bekerja sama dengan Kementerian Agama. MDK itu mungkin sebagian nggak tahu apa MDK itu. MDA. Oh, MDA. Hah? MDA. MDA. Apa itu Bu? Madrasah Ibtidaiyah. Mungkin soal nah untuk tempat nanti insya Allah kan bisa kita sementara, kalau kita belum punya gedung kita bisa di masjid. Cuman kami minta dari desa nanti anggaran untuk guru ngaji. Tapi ini seperti yang diusulkan kemarin dari dusun 3, ya utamanya di lingkungan musola kita mencari sumber mata air baru. Jadi kemarin sudah disurvei oleh Bapak Salam bahwa ada sumber mata air baru di daerah ladangnya Pak Mair katanya. Nah, jadi itu kalau diarahkan ke desa ataupun disalurkan, Harapan kami sebagai koordinator guru ngaji untuk menyampaikan tolong difasilitasikan masalah kodok yang pertama. Jika mohon sekali lagi, sama ini kurang perhatiannya. Tolong ditinjau, jadi jangan hanya tidak, maksudnya jangan hanya bisa dicatat, tapi dilihat, kontrol. Ini hanya penyampaian daripada para guru ngaji, sebagai saya mewakilinya. Itu harus kalau perhatiannya. Masalah guru ngaji. Jadi nanti kita bisa kepala desa kita guru ngaji. Jadi kalau yang dari yang bisa berbicara kemarin Pak itu 2 orang, jadi dibagi
kemarin. Hadis yang baru merupakan suatu terobosan. Pengalaman saya di Payang itu kalau ada musibah meninggal itu kalau sekali gitu sirine itu bayi anak-anak yang 2 kali dewasa. Jadi untuk membedakan sekarang ini banyak numpang di masjid. Suntik anjing diumumkan di masjid, EKK diumumkan di masjid, Datuk Posyandu diumumkan di masjid. Kadang-kadang orang tuh bingung, pas diumumkan lewat mobil hilang. Jadi innalillah ya. Jadi kalau dengan adanya sirine, ini mati ya. Saran. Jadi kita hadis baru dengan keterangan yang baru, oh iya, sampai itu macam itu. Kalau itu meninggal 1 kali sirine, anak-anak 2 kali dewasa. Jadi itu membedakan pengumuman anak-anak kita dan generasi muda. Jadi kami menginginkan itu paling tidak dalam 3 bulan itu ada pembinaan untuk mereka. Jadi karena untuk pembinaannya semuanya itu sudah terangkat. Tapi mohon dianjurkan kira-kira apa per 3 bulan sekali nanti kita bentukkan di masjid atau di balai. Jadi kita kasih motivasi ataupun juga sama pengetahuan tentang agama ataupun juga ada istiadat yang ada di desa kita ini ya. Jadi agar supaya anak-anak kita ini berpahala dan bisa. Mohon maaf sudah agak surut Pak ya, karena kita lihat kalau ada musibah nggak seperti dulu lagi antusiasnya masyarakat memberikan jimpitan yang berupa beras dan kayu tersebut. Nah, jadi sedapat mungkin nanti kita aktifkan kembali. Nah, mengenai yang di musola, kita memang selama ini kita mengadakan jimpitan khusus untuk dusun 3. Ya, memang selama ini sudah berjalan, alhamdulillah tiap hari Senin. Ini kami ucapkan terima kasih. Namun seiring dengan jalannya waktu, ini pun sudah berkurang, sudah kendor, sudah surut. Nah, jadi ya karena musola kita sekarang ini kan sudah FBCMDes desa atau lingkungan Islam. Yang saya hormati wabil khusus pada orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga besar yang ada di lingkungan dusun 3 dan sekitarnya. Pertama, tentunya saya mohon maaf kehadiran kami ini bukan sebagai ketua DPR, tapi kehadiran kami ini lebih sebagai warga dusun 3. Nah, tadi saya dapat WA dari BPD bahwa malamnya ada kumpulan. Terus saya juga diingatkan oleh Pak Kades bahwasanya menyampaikan WA bahwasanya ada kumpulan. Yang pertama mungkin saya juga ini mungkin salah satu bentuk terobosan yang dilakukan oleh kepala desa terpilih terkait dengan masalah usulan-usulan ini yang diharapkan maunya Pak Kepala Desa. Ini usulan yang memang benar-benar akan dirasakan oleh warga lingkungan setempat. Makanya saya mengapresiasi hari ini pertemuan di dusun 3 ini langsung dikomandoi oleh tim, namanya tim RBCMS. Dan inilah mekanismenya, karena sekarang ini apapun bentuknya, segala usulan yang ada di skala desa, lurah, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional ini sudah by system. Artinya by system ini sudah terukur dan memang polanya sudah pola digitalisasi. Ketika hari ini kawan-kawan saudara-saudara usul ini langsung besok dimuat, dirumuskan oleh tim RPJMDes dan ini dimasukkan kepada nanti musreng saudara Adi Danova tadi bahwasannya program bak sampah kita sudah ada. Bahkan tahun ini kan 2 tahun yang lalu kita kirim ke Karangjaya dengan SPN Singolah Mas Riyadi. Nah, ini kemarin ada program bak sampah yang munculkan di program bak sampahnya apa? Di DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, nanti caranya, nah inilah tugasnya nanti. Mohon maaf, ada Pak Sekdes, ada apa. Makanya tataran pemerintah ini mohon maaf, memang harus energi, harus benar-benar kalau mau saya sampaikan. Kalau mau membantu kepala desa memang harus all out betul. Nah ini diusulkan nanti. Alhamdulillah. Nah jadi diusulkan nanti. Nah nanti dari Sekdes, nanti
Kami jembatani, kami fasilitasi nanti dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah ini buatlah nanti proposal, sampaikan nanti, kita usulkan nanti untuk bak sampah. Nah, karena program bak sampah ini biasanya tiap tahun ada juga siapa nanti yang mendapatkan desa-desa mana yang kira-kira bisa kita dapatkan. Ya mudah-mudahan nanti bisa disampaikan. Terus kaitan dengan masalah hal-hal yang lain, nah ini saya juga mengucapkan terima kasih pertemuan hari ini. Singkat rumahnya enggak aku cuma singkatnya. Ini aku benar-benar mendengar. Oh ternyata kalau ini dua. Kabeh bersuara. Nah maksudnya bersuara itu tujuannya apik kabeh. Nah misalnya mau kaitan dengan SMP. SMP kan yang pembuangan air. Nah aku juga orang ngerti. Padahal kita di bagian sebuah SMP. Coba memang komunikasi diajak SMP. Nang di pembuangan ini. Ojo dan iso gunanya sekolah toh. Tapi dia nggak bisa memanfaatkan pembuangan limbah ini. Ya kita kan kenapa? Karena SMP itu bisa kita berdayai melalui komite. Ya mosok dari bisa buang tapi tanah wong rusak. Paling nggak minimal dia itu pipo. Tapi dia nggak kayak penuh, dia nggak ngerti. Itu aman-aman loh. Nah inilah kita penting dalam hal ini kita berpikir kritis. Nah sini masuk kritis ini bukan kita boleh kesalahan yang boleh enggak berpikir kritis ini kita boleh solusi. Tapi yang kamu untuk itu mau. Jadi salah satu PR diajak. Inilah peran kepala desa, perangkat, definisi, temui kepala sekolah. Pak, kami gini, ajak kerjasama. Nah, memang dia nggak bisa kerjasama, ya mohon maaf. Kepala desa gawe surat nang bupati, ya nggak suwi kepala desa, ada kepala sekolah itu so pindah. Nah, ini kan kita kayak tanah, kita kayak lokasi, kita bangun nangunin kita, sing diajar anak-anak kita. Tapi dia nggak bisa kerjasama dengan kita, kan repot. Sementara saya ini dunia pendidikan apapun bentuknya itu harus kita kerjasama. Nah, tapi kan kita tidak berpikir sejauh itu. Nah, coba itu nanti salah satu PR kita. Saya sebenarnya nggak bodoh kalau kabupaten. Kabupaten kita itu terus terang, ini nggak eneng PAD. Pendapatan asli daerah itu kurang lebih. Beda kalau kita naik daerah-daerah kayak Palembang, eneng kelapa sawit, eneng kita minyak, eneng kita tambang, eneng sing iso kita gali. Tapi nasab anak kabupaten yang lebih sama sekali kayaknya bisa kita gali. Nah jadi apa satu-satu jalan bahkan kita ini terus terang 2-3 tahun terakhir ini kita mengalami kendala. Karena kita segala sesuatu nih ini kita bersumber dari pemerintah pusat. Nah, sehingga kemarin 3 tahun kita nggak mengalami untuk pembangunan karena tersedot karena COVID. Terus itu kita pungkiri memang itulah sing kita nganu. Bahkan kemarin ada menenganu nang desa BPK nang apa sih nanggon kegiatan-kegiatan nanggon desa pun itu terjadi pemotongan. Nah ini. Nah tapi ini mudah-mudahan ini mulai pulih, mulai nganu meneh, percayaan ini mulai enak ya mudah-mudahan lah ke depan ini insyaallah mudah-mudahan bisa dilakoni. Nah kemudian kami juga menyambung berkaitan dengan pos kamling. Pos kamling ini kami kemarin wis menjembatani karo Linmas. Nah, Linmas bukannya Linmas ini kami tempah di baju. Linmas kita ini mohon maaf selama ini tidak nyekel SK. Pirang tahun kita Linmas kita nggak nyekel SK. Nah ini kita kayak perdayakan Linmas kita cekel SK, bahkan kita kerjasama dengan Polres. Nah ini saya disusun Linmas ikut dimantep nih, mengkainin SK langsung kita diterbitkan kartu anggota sing dikeluarin kartu Polres. Apa gitu tujuannya? Jadi kami berangkat pengalaman. Ketika kami eneng warga nang PU Padang apa nanggon eneng warga nang Sukabumi Babinsa nangkep narkoba. Ayo. Karena nggak eneng sim pendampingi sehingga terus terang pelaku utamanya lagi. Padahal si nangkep Babinsa. Nah sehingga si eneng cuman barang bukti ini pun dikelola orang sedikit. Nah ini kami kemarin kan ngomong ke Linmas juga kayak iso. Mohon maaf kami sampai nih. Linmas juga gaji harus diperhatikan. Karena kok Linmas ini salah satu pengaman kita nang desa. Tapi nek kita nuntut keamanan, tapi Linmas kita malah ngomong kesannya orang diopeni, ya sopo sing tahan. Iki berhadapan karo nyawa. Nah ini berhadapan karo nyawa. Nah ini oke. Kalau Linmas nang misalnya di satu contoh ini, Linmas nanggon di Sinumbu nang wilayah Simpang Duit Kabar. Itu gaji Linmas itu berapa kok? 1 juta sebulan. Nang wilayah sebut kabar, tapi mau patungan, kemudian di patungan, aku titip untuk lu hijau dulu malam. Nah kira-kira kayak ngono.
Nah ini satu-satu, nah ini tapi pelan-pelan ini mulai harus kita berdayakan. Nah ini salah satu bentuk Linmas. Nah tujuannya apa? Ketika dia juga duwe marwah, ketika dia juga mungkin eneng duwe kerjasama karo Polres. Nah kami kerjasama dengan Polres. Nah menurut paling ora, ini wani jadi informan ini jadi informannya Polres. Jadi Linmas keberadaannya nggak main-main. Jadi memang ditunjuk, diserai memang di KISK, memang jadi dibina oleh Polres. Berarti kami ngomong nih kalau tim Linmas, tolong, memang sungguh siap memang gabung, enggak, orang usah aku ngomong. Karena lagi lain, jadi untuk SK seko di samping di SK seko kepala desa dasarnya diperkuat oleh Polres. Nah ini aku setuju, nah memang ini rencana adalah pos Linmas. Karena itu jadi instruksi juga menjelang tahun-tahun pilkada, menjelang tahun-tahun pileg dan pilpres, ini memang tingkat keamanan harus ditingkatkan, terutama pengamanan. Mungkin dalam waktu dekat ini kami ini rapat antara Forkopimda, Bupati, Ketua DPR, Kapolres Kajari dan Dandim, itu akan mengedar nih surat masalah kanggo keamanan yang ini menangkap Kabupaten Jangkepur. Mungkin kan surat edaran kaitan dengan Siskamling. Tinggal kita tunggu aja dalam waktu dekat ini. Jadi kaitan dengan keamanan. Kemudian kaitan dengan masalah MDA. Nah ini MDA ini tentunya kita support. Nah memang eneng ibu-ibu ataupun generasi muda sing mampu sing siap. Nah ini terus salah satu PR. Ya salah satu PR. Mampu kita kerjasama baik kalau pemerintah kabupaten maupun dengan Kementerian Agama. Nah ini kita kerjasama. Nah memang nengkene ning lokasi ini gunanya lah. Karena terus terang Pak, ini terus terang. Kita akhir-akhir ini prihatin. Ini beberapa ini kita nggak usah kita nih. Kebetulan kita dampingi SMP lah. SMP kita ini barangkali kebobolan. Dan kita ngerti anak isopo. Kadang-kadang kita celuk anak isianu, arti celuk anak isianu. Tolong wong tua gitu sekitar, iki bodoh-bodoh kita jogo. Ayo. Kenapa? Kita nggak mungkin ini. Mungkin Bapak nggak, kami selalu kondisi nang sekolah kita kadang-kadang prihatin. Anak-anak kita generasi akeh sing dibully, akeh sing diopo kadang-kadang. Nah gini, iki sing kita jogo. Karena itu menyangkut generasi kita. Anak-anak kita ke depan. Nah, aku setuju hari ini pertemuan kita kumpul kabeh nang kene. Nyampe nih unek-unek kayak gitu. Kenapa tujuannya kanggo generasi anak-anak kita ke depan sih. Nah ini, kita tolong ngian-ngian ini. Nah, baik, ajak lingkungan ini kerjasama harus sekolah. Kita jogo sekolah, ya sekolah juga harus kerjasama baik dengan masyarakat. Sampai nih, nggak usah ragu-ragu. Nah, ini kaitan masalah MDA, tadi mungkin cuma tadi Toto, di nanti kira-kira sing tepat, ayo kita bodoh-bodoh kita urus. Ya, aku sing hal-hal sing positif, nah iso kita eneng peningkatan lah. Nah ini kaitan dengan MDA, lampu jalan itu mau. Nah kaitan lampu jalan, coba tunggu kita dulu, kita ngobrol anggaran ini. Nah memang bagus, eneng program lampu jalan ini, tapi mau mungkin kita nggak memenuhi nek setiap pemain, tapi minimal nanti skala penting yaitu harus dikai lah. Misalnya nanti ini misalnya kayak nemian jenis anak musola ya harus pasang. Nanti nang perapatan memang ini lintasan harus kita pasang. Nah itu tentunya program-programnya harus kita jalani. Nah kemudian kaitan pasar ini mau sampai ke Pak Imam ini kan menyangkut ekonomi. Terus terang, ini salah satu ide gagasannya kepala desa berperangkat. Itu kan ada pasar malam. Pasar malam itu kontrak. Pasti kontrak. Eneng sing suka, eneng sing ora suka. Pasti. Eneng sing seneng, eneng sing ora seneng. Tapi iki kita delok perputaran pasar iki piye. Dan ini kan kurang-kurang dino iki. Rencananya 20 hari. Nah didelok perputaran pasar ini. Ada didelok perputaran pasar ini. Kira-kira enggak ini? Naiknya ekonomi enggak ini? Ketika ini memang naiknya ekonomi, ya mungkin ide sampai ini kalau Pak Imam itu kita boleh terobosan. Tapi nih nangkine kira-kira perputaran pasar ini kita nangkine mungkin merugi, ya mungkin ada langkah-langkah lain.
Karena apapun bentuknya, desa arep maju kudu eneng pemasukan. Ayo, kudu eneng pemasukan. Nek eneng pemasukan, yakinlah arep bangun seperti gitu. Nah, ini lagi peran nganu nih. Nah, jadi kita dulu perputaran ini mengko, itu gagasan saka Pak Imam itu ya betul. Karena kok nek arep ngundang pasar, amitnya nih. Wis akeh sing arep teko. Arep nang ndi? Arep nang seberang, arep nang lapangan, arep nang ndi eneng itu. Nah, cuman gimana kita delok di sini. Dampaknya itu piye karo masyarakat itu piye, tingkat ekonomi itu piye, mengganggu alun itu piye. Kan harus dikaji di sini. Kenapa? Ini program jangka panjang. Lagi, tapi ini sebagai masukan. Nah, memang itu memang dibutuhkan kan untuk membutuhkan ekonomi masyarakat, tumbuh ekonomi rakyat, kita support, kita dukung. Mau. Kenapa kita juga butuh pemasukan nganggo desa. Si tujuannya sungguh memenuhi kebutuhan desa. Nah, kaitan pasar, kaitan sampah, MBA, nah air, PAM, nah ini terus terang. Coba, ini kami dua program. Program kami ini kendalanya mata air. Ini program kami kalau Pak Dandim dua kerjasama. Babinsa kayak ini, oh ya, kita ini kerjasama kalau Pak Dandim. Apabila ada sumber mata air, kita bisa kerjasama dengan Pak Dandim, maka Dandim sih membangun. Ini salah satunya, sing kita bangun saya ini nanggon Kota Padang karo nanggon PUT. Nah ini PUT itu kentekan bantu, bahkan masjid nangan ini, masjid nanggon ini, pasar PUT itu enggak sama sekali bantu. Kapan jadi keluar warga nang kono. Memang eneng banyu sing lewat nang kono. Kebetulan banyu sing lewat nang kono ini banyu saka apur, tapi kanggo kebutuhan lubuk linggau. Bukan kebutuhan. Memang kita dilewati, saka apur dilewati terus. Nah, jangan kita cuma dilewati toh. Tapi kebutuhan linggau itu wis kebutuhan apur dan itu saya kontrak. Kontrak itu sekian puluh tahun sing wis. Jadi kita harus anu. Nah, seandainya gue sekedar nang kono pun lingkungan kono sehingga kurang air. Nah, itulah di sini kecerobohan kita ya karena zaman biar kita orang ngerti nggak sampai sejauh itu pemikiran kan. Nah, saya ingin air suku apur itu dikuasai kalau linggau. Nah, saya kira apa? Kalau nang kono keluhan, itu apa yang ini mau ceritanya? Masyarakat nyampe ini, sehingga ini program. Pemerintah programnya nggak enak. Pamsimas bestek programnya, program PGAM bestek, sehingga ini program ditawarin untuk kasat, Kepala Staf Angkatan Darat lewat Korem Kodim, nah sehingga di Ciku anak menurut tidak anak menurut. Nah, bila ngomong, nah, dengan kebutuhan kita Pak coba sampaikan dengan di Korem, kelihatannya kita ada program ini Pak, coba sampaikan minta temu nih kepada nih Pak, ini Pak kerjasama dengan masyarakat, ada Pak air, nah, memang ada sumber mata air di semua. Jadi, nah memang eneng sing eneng sumber mata air, ya tolong di sampai nih lagi. Lagi mungkin itu gambaran. Jadi gini ya, si penting komunikasi. Pokoknya komunikasi. Kalau sekarang tekon ini, mumpung aku ingat, eneng ini kan pemerintah benar dari dana 100 juta. Di Ciku nggak ikut gaji gede. Kan eneng anu, dana apa BKK? Apa BKK namanya? BKK. Memang kamu di Ciku ya? Isi oh, nggak ngono. Mau kan tak celuk Pak Sekda. Ternyata aku heran mau. Seluruh kan itu nganggarnya yang 12 miliar kilo itu setiap desa itu 100 juta. Nah, itu mungkin dulu. Nah, ini mungkin apakah aku nggak ngerti gitu. Apakah itu pertanian, apakah itu apa? Nah, itu ternyata duit 12 miliar itu utuh. Mungkin kami rapat kalau mereka perubahan anggaran, kami tekon. Ternyata DPKD menyampaikan duit 12 miliar itu seutuh. Lah, gue mau aku kok palu duit 12 miliar itu nggak apa orang digunakan. Nah, ini jadi masalah. Apakah sebuah pihak Pemda orang ini seorang edukasi, orang ini apa lagi penyampaian secara utuh, apa begini? Nah, maksud kami ini Pak Sekdes, Pak sampai dengan memang ini aku harus ngomong mau, ojo enggak. Ini ditarik, nggak ditarik, kami ambil alih, gue nutupi defisit. Kan sayang nih. Lagi, perlu dengan nggak mau ditarik. Nah, karena yang kendala-kendala nih, ya mungkin disampaikannya kalau Pak Kades yang kolonel, itu 100 juta kan? Sayang gini kita cibuk ini kan? Apa gue kalau misalnya sekolah bisa mau ada yang menambah apa kekurangannya guru ngaji, nah memang bisa digunakan ya silakan. Tapi kan jelas bisa ada pos-posnya mau.
digo apa nek misalnya digo pertanian iku mau. Nah iku mau. Jadi pos-pos itu sudah wis eneng pos-pos. Nah tinggal saiki diurus dikene. Nah iki mau coba itu mau salah satu dana BKK. Nah kemudian aku setuju mau sampai nih kalau si sebuah hampir kooperator itu terkait BUMDes kanggo ngolah. Coba dikaji. Ini kan dikaji. Terus kunci BUMDes itu juga kunci keberhasilan pendapatan desa. Dan memang eneng. Ya kok salah pertanian tinggi dikelola atau lebih sehingga kanggo tidak kena kesusahan. Nah, tapi tentunya ini dikelola secara transparan, dikelola secara transparan, secara manajer simpan bagus lah. Nah jadi mungkin itulah dulur-dulur kabeh, intinya aku malam hari ini hanya menyampaikan ya ketika iki iso nang desa ya alhamdulillah. Tapi nek iki jelas angel, enggak mungkin dana sakmene iki iso tekan nang desa, enggak mungkin cover. Artinya apa? Nanti lah desa iki perlu kawan-kawan nang DPR. Karena mereka langsung memperjuangkan ini. Ketika iso diperjuangkan nang kabupaten, iki perjuangan kabupaten. Enggak kuat nang desa, diserahne kabupaten sebagian. Desa nggak kuat, kabupaten nggak kuat, serahne nang provinsi sebagian. Kaya ngono lah mekanisme ini. Sehingga antara provinsi, kabupaten, desa di jalan. Jadi pembangunan bisa kita utuh. Nah ini lah sebenarnya pembangunan berkesinambungan. Ini maksudnya kita ngobrol. Nah, jadi KPKP, ya aku matur suwun, dulur-dulur KPK supaya ini, ya sekali lagi kita delok ini, ya lumayan juga. Aku tak delok inilah bentuk atensi. Inilah perlu diingat. Mungkin BPD perangkat, ini bentuk masyarakat kita jarang loh kumpul kayak gini. Terus terang aku mau teko aku telepon Mbak Iqbal, rame Pak jadi kan, islah Bapak Ketua ngomong. Kenapa? Gak mudah, nanti ini kita ada nyampe nih unek lagi, ada nyampe nih masalah. Nah nanti ini terus terang aku jalur perangkat, baik kepala desa, BPD, perangkat, dia harus peka mendengar memang. Nah, harus kita peka mendengar. Nah, masalah untuk dikabul nih, nggak dikabul nih, itu rumahnya di sini. KPKP itu kan solusi, yang jalan. Nggak mungkin kita nggak yang jalan. Nah ini, terakhir sebagai penutup. Ini terkait masalah kesehatan. Nah ini juga nek cerita problem, nang kerjaan lebih problem luar biasa. Nah ini problem luar biasa. Terus tugas nang kami pun itu menyelesaikan persoalan-persoalan. Iki kita hanya kaitan masalah jam kesda. Eneng ini kita harus nganggarin jam kesda. Ternyata jam kesda kita anggar nih kita hanya temuan. Sehingga yang beberapa uang harus diperiksa kalau kejaksaan. Itu juga kita anggar nih sing lain kayak ngono juga. Nah jadi nggak semudah itu. Nah kami berharap mungkin ini kan yang program. Jam kesda kabupaten nggak tercover. Nah ini yang kurang lebih yang ngomong 20 lah ngajak di jam kesda karena kabupaten nggak tercover sehingga kita masuk nih jam kesda provinsi. Artinya nah ini keluarga kita yang sakit sing memang kita perlu pertolongan, jadi kita nggak usah wis langsung kirim. Mungkin skop ini misalnya syukur iso mampu nang mantri nang ini bidan nang ini nggak mampu langsung kirim nang rumah sakit. Aku nek nang rumah sakit amin ini aku iso cawe-cawe, tapi nek nang rumah sakit swasta aku nggak iso cawe-cawe. Satu contoh misalnya masuk rumah sakit Anissa, aku gak bisa cawe-cawe karena itu domain rumah sakit swasta. Tapi nek dikirim nang rumah sakit Curug, mungkin nang rumah sakit umum, begitu ada yang pasien keluarga kita, masyarakat kita sisa pertolongan, minimal aku bisa nelpon direkturnya, tolong direktur dibantu dhisik. Gak usah mikirin jam kesda, gak usah mikirin jam kesda, BPJS bantu dhisik itu. Nah, ini aku pesen nang gini. Nah, ini sering terjadi laporan-laporan ini, ya aku bukan apa-apa. Karena aku nek nang rumah sakit di luar itu aku gak iso melok cawe-cawe. Kalau sih kita pasang anggaran itu nang rumah sakit umum 2 jalur. Nah ini kaitan rumah sakit. Yang mana juga kaitan nang sekolah. Nah nang sekolahan ini kan juga bermacam-macam. Enak jadi mungkin enak pungutan, enak ini dan lain sebagainya. Sing penting itu gak usah kita pikirin dhisik, bocah masuk dhisik, KPKP kan solusi. Aku gak gelem nih bocah-bocah kita karena sekolah gara-gara itu gak iso ngurusi sekolah. Nah itu cuma terjadi juga sih hal apa itu. Nah mungkin itulah aku jaluk tolong ya tulur kabeh ya kebetulan ki kaitane perangkat. Nah, ini juga aku jaluk tolong ya, perangkat sing kompak, sing nyatu,
program-program itu kepala desa itu tolong disupport. Ojo nganti nanggulan yang duri dalam daging. Nah, pokoknya support, kerjasama. BPD kerjasama, ini kerjasama, kabeh. Nek kita kerjasama insya Allah. Mudah-mudahan apa yang jadi niatin nanti kita akan terwujud. Yakin lah. Nah ini kalau kita nggak mudah ngumpulin warga-warga kayak ini. Aku ndelok Indonesia kompak wis alhamdulillah. Nah ini mungkin ini kita sisuk rumah beda rumah serampung. Aku cepat. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, di sini mungkin sebelum pembacaan notulen, saya sebagai pemimpin rapat mungkin ada kata-kata yang salah pada bapak saya, mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada 26 titik, saluran drainase ada 3 titik, pembukaan badan jalan ada 3 titik, bronjong ada 1 titik, sumur bor 1 titik di Musala Al-Ikhlas 5, sarana air bersih dan perbaikan pengelolaan air bersih yang telah ada, tembok penahan tebing ada 1 titik, pengadaan SK marbot musola resmi, terus penanggulangan sampah atau pengadaan bak sampah, terus MDA tenaga pengajar resmi dari desa, dan honor guru ngaji desa, pembinaan rutin pemuda atau risma 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, pasar kalangan atau pasar pekan, unit usaha bumdes untuk mengelola pupuk untuk pertanian di desa Sambirjo dan sekitarnya kalau bisa. Terus gapura desa, pos kamling atau gardu 2 pos, pengadaan tiang listrik ada 6 titik. Sementara ini yang telah diusulkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tadi, kalau ada yang belum